Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan salam pramuka. Berjumpa lagi dengan Kak Udin di pertemuan ketiga latihan pramuka secara daring golongan siaga kelas 3 dan penggalang kelas 4. Baik, pada Sabtu pagi hari ini bertepatan pada tanggal 14 Agustus 2021, di mana ada peristiwa yang penting terutama untuk kita anggota Gerakan Pramuka, yaitu pada hari ini kita memperingati hari ulang tahun Gerakan Pramuka yang ke-60. Jadi Kak Udin mengucapkan selamat hari lahir Gerakan Pramuka yang ke-60 dengan tema berbakti tanpa henti. Semoga adik-adik bisa ikut menyemarakan Hari Pramuka ini walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini dengan mengupload Twibbon yang sudah Kak Udin dan Kak Salsa share di grup di media sosial yang adik-adik miliki. Jadi ketika adik-adik mengupload Twibbon dengan foto adik menggunakan seragam pramuka, silakan di screenshot nanti dikumpulkan melalui link absen ya. Jadi itu sebagai bukti absensi pertemuan ketiga pada pagi hari ini. Baik, pada pertemuan ketiga latihan pramuka secara daring golongan siaga dan penggalang kelas 3 dan kelas 4. Udin akan menjelaskan mengenai SKU, SKK, dan Pramuka Garuda. Baik, kita langsung masuk pada materi. Sebelumnya, Udin akan menjelaskan apa itu syarat-syarat dan tanda kecakapan umum. Sistem tanda kecakapan merupakan salah satu metode kepramukaan untuk mendorong dan merangsang pramuka, siaga, dan penggalang agar memiliki kecakapan untuk pengembangan diri pribadinya masing-masing. Tanda kecakapan merupakan bukan tujuan, tapi merupakan alat pendidikan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Pramuka siaga dan pramuka penggalang akan mendapatkan tanda kecakapan apabila telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan atau dinyatakan lulus dalam ujian dari pembina sebagai penghargaan atas kecakapan yang telah diraihnya. Jadi, syarat-syarat kecakapan ini terletak pada buku SKU maupun SKK. Jadi, nanti ketika adik-adik sudah mendapatkan persetujuan atau telah dinyatakan lulus dan dapat menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum maupun syarat kecakapan khusus yang ada di buku SKU maupun SKK, maka adik-adik nanti akan mendapatkan namanya TKU dan TKK. TKU itu apa? Tanda kecakapan umum, atau TKK tanda kecakapan khusus. Nah, itu nanti bisa adik-adik peroleh ketika sudah lulus atau dinyatakan lulus menyelesaikan syarat-syarat yang ada di buku SKU atau SKK. Jadi tanda tersebut merupakan tanda penghargaan atas kecakapan yang telah diraihnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai syarat-syarat dan tanda kecakapan umum. Jadi perlu diingat, tanda kecakapan ini bukan tujuan adik-adik utama, bukan tujuan utama adik-adik saya harusnya. Tapi ini merupakan motivasi untuk memotivasi adik-adik sekalian agar dapat mencapai tujuan gerakan pramuka. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk gerakan pramuka juga. Baik, kita lanjut. Tanda kecakapan dalam gerakan pramuka dibagi menjadi dua, yaitu kecakapan umum dan kecakapan khusus. Kecakapan umum yang biasa kita kenal dengan TKU, kalau penggalang itu ramu rakit terap, kalau di siaga mula bantu tata. Nah, kecakapan umum pramuka yaitu syarat-syarat kecakapan yang wajib dipenuhi oleh anggota muda gerakan pramuka untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum pramuka merupakan tanda kecakapan setelah memenuhi syarat-syarat kecakapan umum sesuai dengan tingkatannya. Jadi, tanda kecakapan umum bisa dari peroleh ketika dari sudah menyelesaikan
ujian-ujian yang ada di buku SKU. Nah, nanti ketika sudah dinyatakan oleh pembina lulus, maka adik-adik berhak mengenakan atau menyandang tingkatan kecakapan umum sesuai tingkatannya. Kalau siaga yang kau bilang tadi, ada mula, bantu, tata. Kalau penggalang ada ramu, rakit, dan terap. Kecakapan khusus. Tadi kita sudah bahas kecakapan umum seperti apa dan kecakapan. Sekarang kita akan membahas mengenai kecakapan khusus. Nah, kecakapan khusus yaitu kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan di bidang tertentu yang dimiliki anggota muda pramuka sesuai dengan minat dan bakat. SKK adalah syarat-syarat kecakapan sesuai dengan minat dan bakat anggota muda pramuka yang harus dipenuhi untuk mendapatkan TKK. Nah, kalau bedanya apa sih TKU dengan TKK? Kalau TKU, hampir semua adik-adik bisa menyelesaikannya. Tapi untuk TKK ini disesuaikan dengan minat bakat adik-adik. Jadi ada banyak ragam TKK yang bisa adik-adik pilih sesuai dengan kemampuan, kepandaian, kecakapan, kemahiran adik-adik. Jadi adik-adik bisa memilih, tapi tetap ada 10 TKK wajib yang harus adik-adik miliki. Di samping ada banyak puluhan TKK lainnya. Nah, ini yang membedakan dengan TKK dan TKU. Kalau TKU sifatnya umum dan wajib bisa ditempuh oleh semua orang, tapi untuk TKK bisa ada adik pilihan sesuai dengan minat bakat adik-adik. Kak, saya hobi memancing. Maka adik-adik bisa mengambil TKK juru pancing atau memancing. Kak, saya hobi berkebun. Nah, nanti bisa adik-adik menempuh TKK juru kebun. Dan nanti apabila lolos atau lulus dalam ujian TKK-nya, maka adik-adik dapat mengenakan TKK sesuai minat adik-adik. Sudah paham ya perbedaan mengenai TKK dan TKU? Sekarang kita berikan contoh. Ini yang dinamakan TKU Pramuka Siaga. Ada 3 tingkatan. Yang pertama mula dari sebelah kiri sendiri, yang hijaunya cuma 1. Kemudian ketika sudah lulus mula, adik-adik bisa menempuh yang namanya siaga bantu. Nah, ketika sudah lolos atau lulus, nanti mendapatkan tanda hijau 2 seperti itu. Dan yang terakhir tingkatan tertinggi yaitu siaga tata. Nah, tanda kecakapan umum ini ditempelkannya di mana, Kak? Ditempelkan di lengan baju sebelah kiri di bawah bed barung. Jadi untuk siaga ini adalah tingkatan kecakapan umum pramuka siaga, ada 3 tingkatan. Kalau penggalang sama, ada 3 tingkatan juga. Nah, ini ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan yang terakhir penggalang terap. Penggunaannya sama. Di lengan sebelah kiri di bawah bed regu. Nah, siaga tadi mula bantu tata. Kalau penggalang ada ramu, rakit, terap. Nah, ini gambarnya seperti ini, tanda kecakapan umum pramuka, penggalang, dan siaga tadi ya. Sekarang Kak Udin akan berikan contoh mengenai TKK. Ya, sebelum kau memberikan contoh, TKK ini dibagi 5 bidang, baik siaga maupun penggalang. Jadi TKK ini digolongkan menjadi 5 golongan. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Nah, ciri khasnya TKK ini, warna dasar bednya yaitu warna kuning. Bidang yang kedua yaitu bidang patriotisme dan seni budaya. TKK ini pada bidang ini itu warna dasarnya merah. Kalau bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, watak, itu bidang warna dasarnya kuning. Kalau TKK ya bidang patriotisme seni budaya ini warna dasarnya merah. Bidang ketiga yaitu bidang kesehatan dan ketangkasan. Nah, warna dasar TKK ini biasanya putih. Kemudian yang keempat bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Nah, ini dasarnya warna hijau. Yang kelima
Yang terakhir bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup. Ini biasanya warna bidangnya, warna dasar bidangnya itu warna biru. Jadi TKK ini digolongkan, ada banyak sekali TKK sehingga digolongkan menjadi 5 bidang, dan setiap bidang dengan ciri khasnya itu dibedakan menggunakan warna dasar badge-nya. Nanti kalau dikasih contoh seperti apa saja bidang masing-masing bidang TKK ini. Untuk siaga penggalang sama dibagi menjadi 5 bidang. Hanya bentuk TKK-nya saja yang berbeda. Nanti kalau diberikan contoh. Nah, ini kalau diberikan contoh TKK Pramuka Siaga. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti penjelasan Kak Udin di slide sebelumnya, untuk TKK bidang keterampilan dan pembangunan, warna dasarnya hijau. Nah, TKK siaga bentuknya seperti ini, segitiga kebalik, segitiga menghadap ke bawah. TKK siaga hanya ada 1 tingkatan. Kalau penghalang nanti ada 3 tingkatan. Kak Udin akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini ada di siaga, contoh TKK Pramuka Siaga, bisa dilihat dengan seksama ya. Penggunaan TKK, 5 TKK digunakan di lengan baju sebelah kanan. Kalau TKU tadi dikenakan di lengan baju sebelah kiri di bawah bed barung. Kalau TKK siaga digunakan atau pengaplikasiannya dijahit di bed lengan baju sebelah kanan, mengitari bed lokasi dan bed warda. Jadi di lengan sebelah kanan maksimal 5. Nah, kalau lebih dari 5 Kak, nanti ditaruh di tetampan. Tetampan atau selendang yang diselendangkan di badan. Nah, ini sudah tahu ya adik-adik, adik siaga untuk TKK Pramuka Siaganya ya. Sekarang Kak Udin kasih contoh TKK Pramuka Penggalang. Nah, TKK Pramuka Penggalang sama seperti siaga tadi, setiap bidangnya dibedakan dengan warna dasar badge-nya. Tapi untuk Pramuka Penggalang, bingkainya dibingkai dengan warna merah, menciri khaskan seorang pramuka penggalang. Nah, di TKK Pramuka Penggalang ada 3 tingkatan. Nah, coba ada dilihat, ada 3 bentuk yang berbeda-beda ya. Ada lingkaran, ada persegi, dan ada segi 5. Nah, yang lingkaran ini tingkatan paling rendah, yaitu purwah atau tingkatan paling awal, purwah. Tingkatan yang kedua yaitu madya, yang persegi itu yang di tengah. Dan yang paling tertinggi yaitu tingkatan utama. Nah, dalam menempuh TKK harus setiap tingkatan, tidak boleh langsung mendapatkan utama. Ya, jadi menyelesaikan purwa, kemudian madya, baru utama. Lanjut. Nah, sekarang Kak Udin akan bahas mengenai Pramuka Garuda. Pramuka Garuda, apa sih Pramuka Garuda? Pramuka Garuda diatur melalui SK atau Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 38 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda itu apa sih, Kak? Pramuka Garuda merupakan seorang anggota muda Gerakan Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan. Jadi seorang pramuka Garuda yaitu seorang anggota pramuka muda, anggota muda Gerakan Pramuka yang sudah mencapai tingkatan tertinggi di golongan masing-masing. Nah, di golongannya ada golongan apa saja? Ada golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, definisi sekarang kita belajar pengertian pramuka siaga Garuda, yaitu seorang pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan siaga. Kalau penggalang enggak? Ya sama. Tapi dia tertinggi pada golongan pramuka penggalang. Hanya bedanya di penggunaan kata siaga dan penggalang saja ya. Kemudian Kak, bagaimana cara untuk mencapai pramuka Garuda Kak? Nah, ini Kak Udin kasih
syarat-syarat menjadi pramuka siaga dulu ya, siaga Garuda. Yang pertama, telah menyelesaikan syarat kecakapan umum yang ada di SKU ya, di buku SKU, tingkat siaga tata, siaga. Jadi adik-adik harus sudah lulus siaga tata. Jadi mula lulus, bantu lulus, dan tata, dan telah berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilatih. Jadi adik-adik tidak bisa langsung mengajukan sebagai pramuka Garuda, siaga Garuda setelah dilantik tata, tapi menunggu sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik siaga tata. Baru adik-adik boleh mengajukan sebagai pramuka siaga Garuda. Syarat yang kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga sekurang-kurangnya 4 macam dari masing-masing bidang kecakapan. Nah, tadi kan ada 5 bidang TKK. Kalau masing-masing bidang minimal 4, berarti adik-adik harus memiliki berapa? Ya, betul. 4 kali 5, 20. Jadi adik-adik harus memiliki 20 TKK untuk menjadi seorang pramuka siaga Garuda. Syarat yang ketiga, dapat menunjukkan hasil hasta karya sekurang-kurangnya 3 macam. Hasta karya atau kerajinan tangan ya adik-adik harus memiliki 3. Pernah mengikuti pertemuan pramuka siaga di kuartirnya. Bisa pesta siaga dan lain-lain kegiatan yang diadakan di kuartir nantinya. Pernah mengikuti perkemahan 1 hari. Pernah mengikuti perkemahan 1 hari ya, sama seperti tadi ya. Nah, itu tadi syarat-syarat menjadi seorang pramuka siaga Garuda. Minimal adik-adik harus memiliki 5 persyaratan ini untuk mengajukan agar bisa dilantik menjadi pramuka siaga. Pada Desember lalu, Kak Udin menghantarkan 2 pramuka siaga dilantik sebagai seorang pramuka siaga Garuda. Kemarin itu dilantik langsung oleh Bapak PJ Bupati di Alun-Alun Pendopo. Nah, selanjutnya syarat pramuka penggalang. Kak, kalau saya seorang penggalang bisa nggak? Bisa. Syaratnya apa? Nah, ini kita simak bersama. Yang pertama, telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Sama seperti siaga tadi, kalau siaga telah lulus tata atau tingkatan tertinggi pada pramuka siaga, kalau penggalang juga sama, harus sudah lulus tingkatan tertinggi yaitu penggalang terap dan telah berlatih 2 bulan, minimal 2 bulan setelah dilantik penggalang terap. Syarat yang kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penggalang sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang, berarti 5 kali 5 harus memiliki 25 TKK. Kalau siaga tadi memiliki 20, kalau penggalang minimal mempunyai 25, dan ada plusnya. Memiliki 2 macam TKK tingkatan utama yang persegi 5 tadi ya, dan 3 dari 25 TKK tadi adik-adik wajib ada 2 TKK yang tingkatannya utama dari 25 TKK dan 3 TKK tingkatan madya atau yang persegi tadi. Jenis TKK diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan. Nah, jadi untuk TKK-nya adik-adik harus memiliki 25 TKK, 25 macam TKK, plus 2 dari 25 TKK tadi sekurang-kurangnya ada 2 TKK yang tingkatannya utama dan 3 TKK yang tingkatannya madya. Syarat yang ketiga yaitu menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Dapat membuat hasta karya sekurang-kurangnya 6 macam. Kalau siaga tadi cuma 3, kalau penggalang 6. Dapat membuat hasta karya samaya dan dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Nah, ini
ada yang berbeda dari siaga tadi. Kalau di penghalang ada tambahnya dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, itu tadi syarat-syarat menjadi seorang pramuka Garuda, siaga maupun penghalang. Nah, tanda pramuka Garuda seperti ini adik-adik. Jadi nanti adik-adik memiliki apa ini namanya kordon atau tanda pramuka Garuda yang bentuknya seperti ini. Kalau siaga warnanya hijau, lencananya warna hijau. Kalau penghalang warnanya merah. Nah, ini tanda pramuka Garuda ya. Nah, itu tadi penjelasan materi pada pertemuan ketiga ini mengenai SKU, SKK, dan Pramuka Garuda. Oke, baik. Setelah Kak Udin tadi menjelaskan materi mengenai SKU, SKK, dan Pramuka Garuda, sekarang Kak Udin akan sedikit menjelaskan untuk tugas yang harus ada dikerjakan pada pertemuan ketiga ini. Untuk golongan siaga kelas 3, silakan dibuka LKPD-nya, ya, dicari halaman 5, ya. Untuk adik siaga kelas 3, silakan dibuka halaman 5 pada LKPD-nya. Diperhatikan judul atasnya ya, lembar kerja pertemuan 3 siaga mula. Nah, di sini Kak Udin punya beberapa soal yang harus adik kerjakan untuk kelas 3 ya, siaga, halaman 5 dan 6. Nah, pada soal pertama, kalau teman adik-adik kelas 3 silakan pasangkan gambar TKK yang ada di sebelah kiri dengan 5 bidang. Jadi misalnya yang hijau ini bidang apa ya, seperti penjelasan Kak Udin tadi. Nomor 2, ceritakan bagaimana usaha adik dalam yang dalam mencapai pramuka Garuda. Jadi pada nomor kedua ini jelaskan bagaimana atau apa yang akan adik lakukan untuk mencapai pramuka Garuda. Itu entah belajar lebih giat, berlatih lebih giat, itu dijelaskan secara bercerita. Jadi bukan poin-poin, tapi dijelaskan secara berkalimat. Itu tadi tugas untuk golongan siaga. Nah, sekarang untuk golongan penggalang kelas 4, silakan dibuka halaman 4. Untuk penggalang kelas 4, pertemuan 3, silakan dibuka halaman 4, itu dikerjakan. Ada 3 soal. Soal pertama yaitu sebutkan macam-macam 5 bidang, sebutkan 5 bidang TKK. Terus sebutkan contoh TKK minimal 5, pada setiap bidangnya ada 5, berarti ada dari menyebutkan 25 TKK. Dan jamaah seperti siaga, jelaskan apa usaha yang ada akan lakukan untuk mencapai pramuka Garuda golongan penggalang. Nah, itu tadi tugas-tugas yang harus ada dikerjakan. Silakan dikerjakan pada LKPD, jangan lupa absensi. Demikian pertemuan ketiga pada pagi hari ini. Kak Udin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.